kepada Nabi. Oh betul, berarti Pak Ibnu Betul. Kalam tidak semuanya mempercayai Al-Quran begitu ya? Ya, di dalam Al-Quran kan ada istilah dimansub, ditutupi ayat-ayat yang dibatalkan. Ya, Ayat-ayat yang jangan dipercaya dibatalkan. lagi itu, karena berbahaya. Misalnya bunuhlah Ayat-ayat mereka itu di mana saja mereka berada. Masa kita disuruh membunuh orang? Malah begini, malah ulama di Indonesia, ulama penterjemah itu di Indonesia, dia roba-roba itu Al-Quran. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, channel Hati yang Gembira hadir untuk menyangkal dusta, menyampaikan kebenaran, agar kebenaran itu semua orang boleh menerima dan semua orang boleh menerima keselamatan. Dukung terus channel Hati yang Gembira ini dengan cara like, komen, serta share. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Iya. Tapi ada juga yang nggak jelas, kan ada juga ya. Tapi kalau Pak Bombong kan jelas. Seperti itu. Yang nggak jelas kayak Suma ya. Ya. Kau mau diskusi, Pak Baduri mau diskusi dengan Pak Ibnu Kalam? Kenapa sampai Pak Ibnu Kalam mengatakan Yesus Tuhan? Ya suka dia lah Pak Bombom. Mau dia Yesus mengatakan dia Tuhan, dia berbuat Tuhan petang pisang. Kalau bagi saya fair-fairan aja. Yang penting dia tidak menghujat Nabi, Al-Quran, dan Tuhan saya, kan begitu. Terserah lah, mau menuankan kuburan juga boleh. Siapa perlu beri uang. Tapi Pak Ibnu lebih mengakui Allah daripada Nabi. Bagaimana itu? Ya, karena ada perintah di dalam Al-Quran itu di mana diperintahkan kepada Nabi, tapi beliau tidak melaksanakan. Jadi saya lebih percaya Allah daripada Nabi Muhammad. Itu ayat yang terkait dengan kita disuruh bertanya kepada ahli kitab. Jadi lebih percaya kepada Allah daripada Nabi Muhammad, begitu ya? Iya. Ya, saya lebih percaya Al-Quran daripada hadis. Pak Bombom bincang sama Bang TV, diam ya, biar aku sama Pak Ibnu Kalam. Iya. Boleh. Silakan. Siap Komandan, siap 86 Komandan. Jadi Pak Ibnu Kalam lebih percaya kepada Allah daripada kepada Nabi Muhammad. Nabinya maksud Nabi Muhammad, Pak Ibnu Kalam ya? Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tetap percaya kepada Nabi Muhammad, tetapi tidak semuanya. Tidak semuanya yang dibilah-bilah. Jadi begini ya. Pak Ibnu Kalam, yang memperkenalkan Allah itu kepada Pak Ibnu Kalam siapa? Yang memperkenalkan Allah ya tentunya Al-Quran. Ya, Al-Quran. Al-Quran datangnya dari siapa? Dari Allah. Datangnya dari Allah. Ya, yang menerima Al-Quran pertama kali siapa? Al-Quran ditulis oleh kalam, kemudian kalam tulisan itu dibawa. Bukan itu ya, itu terlampau dijabarkan. Yang menerima Al-Quran untuk pertama kalinya siapa? Ya, Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad. Berarti kalau Pak Ibnu Kalam percaya dengan Al-Quran? Ya, percaya. Nah, berarti harus percaya dengan Nabi Muhammad, jangan dibilah-bilah. Karena Al-Quran itu tidak semuanya. Berarti kalau nggak semuanya, berarti Al-Quran tidak semuanya juga Pak Ibnu Kalam percaya. Bagaimana pertanyaannya?
Iya, kalau tidak semua yang tidak dipercaya Nabi Muhammad, berarti Pak Ibnu Kalam Al-Quran itu tidak semua juga Pak Ibnu Kalam percaya. Iya, Karena betul, Al-Quran diturunkan betul, hanya kepada Nabi. Oh betul, berarti betul, Pak Ibnu betul. Kalam tidak semuanya mempercayai Al-Quran begitu ya? Ya, di dalam Al-Quran kan ada istilah dimansub, ditutupi ayat-ayat yang dibatalkan. Ya Ayat-ayat jangan yang dipercaya dibatalkan. lagi itu, karena berbahaya. Misalnya bunuhlah Ayat-ayat mereka itu di mana saja mereka berada. Masa kita disuruh membunuh orang? Ya. Astagfirullahaladzim. Di mana? Itu kan lagi, aduh, Pak Ibnu Kalam. Jadi ayat itu nggak usah dipercaya seperti itu ya? Ya, karena di ayat lain dikatakan berbuat baiklah kepada sesama manusia. Itu ayat itu memansuk, menutupi ayat yang satu tadi. Berbuat baiklah kepada sesama manusia. Iya. Kalau di Ya. Al-Quran itu bukan seperti itu, Pak. Seperti itu, Pak Ibnu Kalam. Itu kan lagi peperangan. Iya, Masa ayat-ayat perang itu bunuhi, harus ditutupi. iya, perang iyalah, perang iyalah. Ya. Bunuhilah, di mana Pak Ibnu Kalam menemui orang-orang Islam itu membunuhi orang-orang di mana? Kecuali dalam keadaan berperang ya, di mana? Iya, sampai sekarang masih ada kan yang bom bunuh diri, apa itu lagi Itu oknum. betul, Oknum. oknum, oknum. Kok Oknum itu salah Al-Qurannya? memahami Al-Quran kan, orang itu Ya, karena dia salah memahami Al-Quran, akhirnya dia tersesat. iya, karena dia salah memahami Al-Quran. Dia tersesat, bukan Al-Qurannya yang salah. Orang yang memahami itu Ya, yang bukan salah. Al-Qurannya yang salah, bukan Al-Qurannya yang salah, orangnya. Tadi Pak Ibnu Kalam mengatakan Al-Quran itu sebagian ada yang tidak dipercaya. Gimana Pak Ibnu? Ngomong Iya, ada yang putar-putar. tidak boleh lagi dipercaya, tidak boleh lagi diikuti, tidak boleh lagi diimani. Ada di Al-Quran seperti itu. Tidak boleh lagi diikuti, tidak boleh lagi diimani seperti itu. Iya, saya sendiri yang memahami seperti itu. Saya memahaminya seperti itu. Kalau Ya, ahli sunnah wal jamaah kan dia ambil semua. iyalah, kalau kita Islam ahli sunnah kek mau apa kek semuanya harus nggak boleh dibilah-bilah. Cuma kalau penafsiran mungkin bisa berbeda, ya nggak apa-apa. Cuman kita kan punya tafsiran Iya, yang dipakai di seluruh dunia. iya. Dan kitab tafsir itu sangat banyak sekali. Jadi kitab tafsir yang mana yang harus diikuti? Ya sebenarnya gini Pak Ibnu Kalam. Kita sebenarnya Islam itu gampang aja sebenarnya. Nggak usah ditelampau Bapak Ibnu Kalam mencampur. Kadang-kadang mencampur aduk. Kadang-kadang maaf juga untuk teman. Maaf Ginca ya. Kadang Pak Ibnu Kalam di Bibel, Pak Ibnu Kalam kadang-kadang lebih pintar pula orang teman-teman Kristen. Iya, ada orang Kristen ngomong begitu. Pak Kalam ini kadang lebih tahu Bibel dari kebanyakan. Ya itu kan menurut mereka, tidak semua orang teman Kristen Kristen pula yang menyampaikan ya kepada saya. Ya tidak semua orang Kristen juga yang apa sama Pak Ibnu Kalam. Belajar Alkitab kan tidak semua sama dengan orang Islam, tidak semua orang Islam rajin membaca Al-Quran. Ya kalau hal itu ya, cuma dia tetap mengimani walau dia baca nggak baca ya tetap mengimani. Saya kemarin waktu sore ya Pak Bom ya, saya ada pertanyaan kepada Pak Ibnu Kalam bahwa mengatakan, ini maaf Pak Bom ya, ini agak melenceng sedikit ini. Pak Bom mengatakan Bibel itu jalan ke surga. Begini Pak Ibnu Kalam, Bibel itu jalan ke surga itu benar untuk teman-teman kita Kristen. Saya benarkan itu untuk teman-teman kita Kristen. Tapi kalau bagi saya itu tidak. Jadi pertanyaan saya Pak Ibnu Kalam sebagai Muslim, apakah Pak Ibnu Kalam juga membenarkan Bibel itu menjalan ke surga menurut Pak Ibnu Kalam sebagai Muslim ya? Iya. Kemudian kitab Bhagavad Gita juga begitu, mengajak orang ke surga. Kemudian begini, iya, setiap agama di setiap kitabnya itu semua mengajak surga. Cuman nggak bisa imannya Pak Ginca aku imani juga nggak bisa. Kitabnya
oh Ginca ku anggap untuk menjalan ke surga nggak bisa. Dan begitu Saya pun Ginca. mengimani karena perintah di dalam Al-Quran. Orang yang beriman itu orang yang percaya kepada Al-Quran. Percaya berarti iman. Beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kitab-kitab sebelum Al-Quran itu Bhagavad Gita. Karena dia lebih dulu dari Kita apa? Saya nggak dengar. Saya dengar Taurat sama Injil. Taurat, Zabur, dan Injil. Kenapa? Jadi begini. Kok putus-putus ya? Terputus Pak Mobom. Kitab Sabur dan Injil. Kenapa kitab Sabur dan Injil? Tidak. Tadi barusan kitab apa yang Pak Ibnu Kalam yang ada di Al-Quran? Kitab Taurat, Injil, dan Sabur. Ya udah itu aja. Sekarang begini, Pak Ibnu Kalam. Kalau Pak Ibnu Kalam juga mengimani ya, ini maaf juga, mengimani Bibel itu, Pak Ibnu Kalam ini, maaf Pak Bom, ini Pak Ibnu Kalam sebagai Islam saya tanya. Kalau Pak Bom sebagai Islam mengimani juga Bibel itu jalan menuju surga, benar begitu Pak Ibnu Kalam? Saya tidak paham pertanyaanmu. Apakah Pak Ibnu Kalam juga percaya bahwa Bibel itu, ini Pak Ibnu Kalam sebagai Muslim saya tanya ya, kalau tanya sama Ginting udah pasti jawabannya. Apakah Pak Ibnu Kalam mempercayai Bibel itu jalan menuju surga? Menurut Pak Ibnu Kalam sebagai Islam. Lebih menjamin. Bahkan kalau Bibel itu lebih menjamin. Karena kalau di Bibel itu diselamatkan. Amin. Ginting. Ya, Ginting. Mencari keselamatan. Yo. My brother, tolong kau siapkan air untuk baptisan. Tolong kau siapkan air untuk baptisan. Di laut apa di danau ini, Bang Mawar? Ya itu kan hak prerogatif lu, Ginca. Terserah kau lah. Mau kau benamkan juga nggak apa-apa. Siap Komandan, 86. Karena Pak Ibnu Kalam telah meyakini, ini saya tanya sebagai dia, maaf loh Pak Bomom ya, meyakini bahwa Bibel itu menuju ke surga. Dia itu kan Muslim. Jadi siap-siap untuk dibaptis. Kalau bagi saya nih Pak Bomom, bagi saya Bibel itu, bagi saya keimanan saya, Bibel itu bukan jalan ke surga. Dan Pak Bomom pun begitu juga. Al-Quran itu bukan jalan ke surga bagi Pak Bomom. Kita tetap berbeda. Ada perbedaan yang tidak bisa disatukan. Tapi Pak Ibnu Kalam sebagai Islam, dia mempercayai bahwa Bibel itu jalan menuju surga. Jadi sekarang Ginca tolong my brother siapkan air baptisan. Apalagi ya? Apalagi ya? Mawar Berduri boleh bertanya nggak? Ya, tapi kan Pak Ibnu Kalam sudah katakan Mawar Berduri sebelumnya, walaupun itu Taurat atau Injil, kan berarti sepertinya Bang Mawar Berduri nggak konsisten juga, kan begitu. Alkitab itu kan ada Tauratnya, ada Injilnya, ada Jaburnya di dalam, begitu. Itu Ya, Ibnu Kalam bilang. Itu menurut Bapak Ibnu Kalam. Tapi bagi saya, maaf tuh teman-teman Kristen, yang teman-teman pegang sekarang itu Mawar Berduri, boleh bertanya nggak? Sabar. Tadi Mawar Berduri bilang apa? Silakan. Tadi Mawar Berduri bilang apa? Lanjut. Tadi putus Mawar Berduri. Sabar ya. Silakan Mawar Berduri. Enggak, Pak Bom persiapkan air baptisan buat Pak Ibnu Kalam. Ini Pak Ibnu Kalam kan udah hampir tua. Udah tua ya, bukan hampir tua ya kan? Tidak, tadi Mawar Berduri bilang Sabur dengan Injil, dengan Taurat. Saya tidak sudah dibaptis roh. Seseorang tidak mampu mengatakan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kalau di dalam dirinya bukan Roh Kudus. Berarti kalau di dalam dirinya bukan Roh Kudus, ya roh setan. Iya. Berarti kalau tidak begitu ya. Berarti di Mawar Berduri roh setan ya. Setan. Karena tidak mampu mengatakan Tuhan. Iya, kalau bagi teman-teman Kristen roh setan. Dan itu diakui oleh Nabi Muhammad, Di dalam diri Nabi Muhammad ada setan. Setan memang harus begitu teman-teman Kristen. Harus begitu kepada saya sebagai Muslim. Itu di ayat mana Pak Ibnu yang Nabi Muhammad mengatakan demikian? Hadis. Kalau di Al-Quran Allah mengutus setan. Jadi Rasulullah setan. Rasulullah setan. Ija tolong kau siap air baptisan lah.
Pak Bambang tolong Iya. apa? Saya tidak pernah menolak dibaptis, Pak. Minum air dulu Bang Mawar, minum air Bang Mawar. Iya. Jadi Pak Mawar. Pak Dev mau tanya apa sama Pak Mawar Berduri? Silakan. Oh ya, Hanya yang ringan-ringan saja, jangan berat-berat. Ya. Jangan diskusi. ini ringan bagi kita Pak Bom, tapi bagi dia sulit kali itu mungkin. Mawar Berduri, kamu bilang tadi kan kamu tidak percaya bahwa Bible itu jalan ke surga. Berarti kamu percaya bahwa Al-Quran itu jalan ke surga. Coba Ya. tunjukkan dulu ayat yang menunjukkan bahwa kalian memang masuk surga. Terlebih lagi kepada Nabi kalian. Tunjukkan dalam ayat Al-Quran. Itu aja, Kalau Pak Bom. atau jaminan di surga di Al-Quran banyak. Tunjukkan. Ntar dulu saya ambil dulu apa saya ya. Ya. Ntar dulu. Dan, nah, Mawar Berduri kita diskusi santai ya, nggak apa-apa ya, santai aja. Sorry. Nah, Kayak seneng Aditya udah. gitu loh. Ngiri Nggak juga. ada. Ada di Nggak Al-Quran. ada. Ada di Al-Quran, tapi banyak Bang sebenarnya Al-Quran mana apa ya? bukan Aduh. jaminan saya bilang. Terlalu Oh, banyak. Ke surga. Ayatnya Mama terlalu terima banyak. masuk surga. Nah, Begini. Kalau jaminan di umat Islam, Al-Quran siapa berapa ya? ini kesimpulannya aja ya Bang Dev ya. Ya, Al-Quran berapa ya? Gerung, Yusuf Gerung ada berapa? Mungkin Yusuf Gerung, Ibnu mau bantu Ibnu. ya, buktikan dulu bagi kami dulu. Kalau ada saya mualaf lu. Ya nggak penting Bang, nggak usah mualaf. Ngapain Bang? Ya diskusi santai aja. Kita hargai tamu. Kita Ya, kan malam begini. ini mau diskusi santai aja. Orang Enggak, Islam udah enggak, banyak, enggak. Bang. Gimana? Itu Ibnu bilang orang Islam sudah banyak. Ibnu mana Ibnu ayatnya mana Ibnu? Kesimpulannya begini. Barang siapa yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya lah, itulah orang-orang yang dijamin masuk surga. Begitu aja Bang. Ayatnya banyak sebenarnya di Quran, cuma saya nggak ada ini. Saya lagi nggak ada bawa Al-Quran, saya nggak hafiz Al-Quran. Penting ayat itu banyak. Kalau saya baca banyak. Ya, kan barusan Anda mengatakan mengikuti Bukan Allah. banyak lagi, Pak. Terlalu banyak, Tadi makanya malah Anda mau jawabnya. mengikuti Nabi Muhammad. Saya bilang gini, Pak. Saya bilang tunjukkan jalan kalian ke surga, bukan jaminan. Kalau menjamin itu semua pengagama menjamin. Buktinya nggak ada. Sekarang saya tunjukkan bahwa kalian memang pasti jalan ke surga. Coba. Bang, kalau Bang bertanya seperti itu buktinya nggak ada, Abang bukti Abang orang-orang yang anggaplah pendeta yang mati itu masuk surga, mana bukti? Apa sih? Kalau bukti, Abang mau bukti tertulis atau bukti nyata? Kan kita kan bukan saksi kan ya. Bahwa saksi yang membuktikan itu di depan mata kita setelah kita misalnya kamu kan hidup di zaman Muhammad. Kamu bisa membuktikannya dengan mata kepala. Tetapi kita hidup kan di zaman sekarang, artinya kita udah jauh lah. Sekarang tunjukkan bahwa bukti kalian memang ada jalan ke surga. Dan sekarang Muhammad sekarang di mana? Saya jawab sekarang. Mana? Sekarang Muhammad di mana? Pertanyaan Abang gimana cara saya menjawab? Sekarang Muhammad di mana? Mana aja sekarang? orang yang meninggal. Tapi kan bilang jaminan, oke jaminan. Sekarang jaminan. Sekarang jaminannya itu Muhammad itu ke surga mana? Di Al-Quran kalian. Jaminan? Bahwa si Nabi kalian itu ke surga. Yang menjamin kami, maaf Bang, pertanyaan Abang nggak cocok di Bang tanyakan. Menjamin di kami Islam itu nggak ada satupun yang menjamin kami itu masuk surga kecuali amal perbuatan kami. Udah cukup. Seperti itu aja. Iya. Amal perbuatan kalian di mana dia memang kalian masuk surga? Coba tunjukkan dalam Al-Quran. Kan udah aku bilang Bang. Udah aku rangkum semua kan. Tidak ada rangkuman Pak. Maksud saya menjauhi kalian berdasarkan dalil. Orang-orang bahwa ada di orang kalau Pak Dev, kalau Mawar Berduri masih bicara, biarkan dulu Mawar Berduri bicara supaya enak. Silakan Mawar Berduri, silakan. Banyak di Al-Quran banyak. Cuman saya nggak lagi nggak ada bawa apa ya, saya ada tape biasanya, lupa bawanya.
Nah, bantu Oh. Yesus gerung bantu. Enggak, ini jangan dulu. Kita tuh jangan apa? Ibnu Bantu Gerung. dulu temamu ini. Nah, tunjukkan ayat apa ya Al-Qur'annya. Kalau Pak Bom udah tahu, dia host sudah malang melintang, tahu dia di mana itu. Jadi kalau Bang Devi menanyakan jaminan-jaminan seperti dengan Abang kan sebagai Kristen, kalau kami nggak ada yang menjamin kami masuk surga, hanya amal perbuatan kami. Iya, amal perbuatan kalian, oke lah. Amal perbuatan kalian tunjukkan di ayat Al-Quran ya, bahwa amal. Jadi gini, Pak Dev. Jadi Pak Mawar Berduri ini dia posisi lagi di luar, dia kan pedagang. Dia nggak posisi di rumah, jadi dia nggak bawa buku-buku, dia nggak bawa ini. Nah, gitu, jadi dia mengatakan bahwa bukan jaminan tapi amal ibadah yang menyelamatkan mereka gitu loh, amal ibadah. Saya pikir memang ada ya kalau amal ibadah ya. Cuma kalau secara detail ini kan gerung kan nggak ada nih Yesus gerung ini. Yesus gerung yang di rumah nggak mau tunjukkan. Yesus gerung coba kau tunjukkan dulu. Nah sekarang Pak Ibnu lanjut dengan ini, dengan Mawar Berduri. Pak Bom. Ya, ada ayatnya di mana? Yesus gerung. Banyak itu Pak Bom, tenang aja guys. Saya mau boleh saya ngobrol dengan Pak Ibnu Kalam Pak Bom? Sebentar aja Pak Bom. Boleh. Dan Markus boleh. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawah. Halo, selamat malam Pak Ibnu Kalam. Ya, selamat malam. Iya, saya mampir sebentar aja Pak. Iya, saya tadi sempat dengar lah apa namanya diskusi dengan Mawar Berduri Pak Ibnu Kalam. Enggak, bagi saya sih daripada kayak semacam munafik atau duri dalam daging Pak Ibnu Kalam. Saya cuma berkata, ya mohon maaf ya, saya pikir saya agak sebenarnya ngomongnya agak sebentar. Kamu menuduh saya munafik. Saya ngomongnya takut salah gitu kan, takut salah karena kan masalah akidah dan masalah kehidupan kita setelah kematian. Cuma nggak apa-apa sih, maksudnya dalam artian kenapa sih Pak Kalam kalau emang sudah yakin dengan agama Kristen, kenapa nggak Kristen aja gitu loh Pak Ibnu Kalam? Saya mohon maaf ya, saya juga takut dosa. Saya ngomong ini takut dosa sebenarnya, cuma gimana ngelihat Pak Ibnu Kalam sudah begitu, kenapa tidak pindah aja gitu Pak Ibnu Kalam? Kenapa gitu? Yang beratnya di mana untuk pindah keluar Islam apa? Saya merasakan belum waktunya. Karena begini juga di dalam Al-Quran kan dilarang. Setiap kitab suci itu sebenarnya sangat melarang orang pindah agama. Jadi harus ada semacam momen-momen yang luar biasa lah. Artinya kalau Tuhan Yesus atau Roh Kudus menampakkan diri kepada saya, ya kemungkinan besar. Oh, berarti sekarang belum menampakkan gitu ya? Ya. Oh ya sudah. Ya udah, saya pikir sih ya pokoknya bagi saya gitu. Kalau saya dari saya begitu aja Pak. Di dalam Al-Quran kan dilarang orang pindah agama kalau dalam Al-Quran itu. Iya, cuman saya pikir daripada kemudian sudah nggak percaya, Al-Quran kurang percaya katanya kan gitu kan. Jadi saya lucu lihatnya gitu loh. Iya, kalau selama kamu tidak berani mengkritik ulama, tidak berani mengkritik Nabi Muhammad, tentunya dengan kritikan yang baik kan, itu kamu belum bertauhid. Loh, maksudnya tauhid gimana Pak? Enggak, Anda tahu mengisahkan dulu. Karena Nabi Muhammad tidak boleh kamu menggantungkan harapanmu kepada Nabi Muhammad. Di perjanjian lama. Di dalam Al-Quran juga jelas dalilnya. Wa ila rabbika farghab. Kalau di perjanjian lama itu kan siapa yang menggantungkan dirinya kepada manusia terkutuk. Nggak usah ke perjanjian lama dulu, di Al-Quran dulu Pak. Saya nanya gitu. Hanya kepada ahli kitab berharap, tidak boleh kepada Nabi Muhammad. Kalau bicara Al-Quran saja, jangan dibawa-bawa ke kita teman kita. Oke, baiklah. Kok kemana-mana pula. Seharusnya kamu belajar Alkitab sebuah perintah di dalam Al-Quran. Maksudnya gini Pak Kalam, yang umat Islam 2 miliar, sekarang gini aja deh, ini saya mewakili 2 miliar umat Islam ya, saya mewakili 2 miliar umat Islam belajar dengan Pak Ibnu Kalam. Sebentar, tunggu.
saya mewakili deh. Ini ada 2 miliar umat Islam yang hidup dari zamannya Nabi Muhammad sampai sekarang, ya kan? Sekitar segitulah. Saya mewakili bertanya ke Pak Ibnu Kalam. Kita menggantungkan Nabi Muhammad seperti apa, Pak Kalam? Menggantungkannya seperti apa? Apakah kita berdoa ya Nabi tolong? Apakah seperti itu? Mengharapkan kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad itu mampu masukkan kita ke surga. Itu belum bertauhid atau bahkan cenderung musyrik. Loh, bukan. Itu namanya syafaat, pertolongan dari Nabi Muhammad di akhirat nanti. Tapi ketika kita meminta pasti tidak boleh diandalkan syafaat. Itu kan penjelasan tentang syafaat itu ditutupi oleh ayat. Betul-betul Anda harus menggantungkan harapan kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Allah kamu berharap. Ya justru memang kita iya betul. Kita kan maksudnya gitu loh Pak Ibnu Kalam. Yang ketika kita berdoa, kita menggantungkan harapan, kita seyakin-yakinnya bahwa nyawa kita, kehidupan kita, sedetail apapun itu adalah Allah ngerti lah, dan Allah maha menentukan gitu kan. Kan kita yakin itu Allah bukan Nabi Muhammad gitu loh. Iya. Iya kan? Enggak jadi wajhiya lillahi fataras samawati. Ya. Bukan, iya makanya kan saya simpelkan Pak Ibnu Kalam. Saya pikir saya kan nggak mau debat kan. Makanya kan kesimpulan saya cuma itu. Kalau emang udah nggak cocok ya segera saja. Karena kan saya tadi kan kayak Pak Dev saja kan. Saya ke Pak Dev gampang aja. Islam udah terlalu banyak orangnya, ya kan. Kalau pemahamannya masih segitu ya nggak apa-apa gitu kan. Kecuali kalau orang-orang agak logisnya bagus ya nggak apa-apa gitu kan. Ya. Usahakan yang kau utamakan Allah, jangan contoh Pak Ibnu Kalam. Enggak, contoh Pak Ibnu Kalam kayak kemarin kan. Kita bahas mengenai Al-Qur'an kita apa. Anda menyangkanya Fir'aun berbahasa Arab, Nabi Musa berbahasa Arab. Itu kan sudah cara memahaminya sudah bagi saya udah bermasalah sih kalau bagi saya Pak Kalam. Cuman yang jadi masalah, pertanyaan dari saya, apakah Fir'aun itu berbahasa Arab? Supaya Anda paham apa yang tertulis di dalam kitab-kitab suci. Iya, waktu itu kan sudah saya jawab. Ketika Al-Quran menceritakan bukan berbahasa Arab, bukan berarti kemudian itu menentukan bahwa ketika Musa itu waktu itu berbahasa Arab, Fir'aun berbahasa Arab, bukan seperti itu maksudnya Pak Kalam. Gitu. Itu sorry Pak Kalam. Ini saya ini penutup ya, terakhir lah. Saya udah malam juga. Jadi gini Pak Kalam. Pertama jangan kau turun dulu ya, Sugerung. Saya mau tanya kau dulu. Ada ayat Al-Quran yang saya ingin tanya sekali. Saya ingin tanya. Sebentar Bom. Kalau saya gini Pak Kalam, ibaratnya saya sih mohon maaf ya, saya sebenarnya takut dosa ngomongnya Pak Kalam. Saya takut dosa, cuma kan kalau udah levelnya udah sangat seperti itu kan saya akhirnya udah pasrah kan, karena kan hidayah kan Allah yang menentukan. Kalau saya begitu Pak Kalam, kalau memang sudah nggak cocok, bahkan nggak cocok dengan Al-Quran, dengan Nabi Muhammad, ya silahkan saja Pak Kalam, ya kan, silahkan saja baik-baik keluar dari Islam, itu kan nggak apa-apa. Karena kan yang kedua gini Pak Kalam, belajar agama, membaca otodidak itu bagus. Cuma ketika perlu bertanyalah kepada orang-orang yang ngerti, yang capable. Jangan nanyanya nanti nanya ke Google, nanya ke ya coba datangilah guru agama yang Anda yang bagus lah gitu. Dua tarekat saya, dua guru agama, dua guru batin saya. Oke, terima kasih Pak Kalam. Halo. Tarekat Syekh Yusuf Tajul Halawati dengan Tarekatul Muhammadiyah. Ya apalagi begini kalau di tarekat kalau di dalam Ka'bah itu kau pahami bahwa di dalam Ka'bah itu ada Allah, kau kafir. Tapi kalau kau pahami bahwa di dalam Ka'bah itu tidak ada Allah, itu kalau kau memahami bahwa di dalam Ka'bah itu ada Allah, kau musyrik. Tapi kalau kau memahami bahwa di dalam Ka'bah itu tidak ada Allah, kamu kafir. Ilmu yang seperti ini hanya didapati di tarekat.
bisa kejawab itu. Ya justru, ya oke. Justru gini Pak Ya. Kalam. Jadi gini Pak Kalam, Anda tidak usah terlalu jauh belajar seperti itu, ya kan? Karena Aduh, katanya harus belajar dulu kepada yang kompeten. Kamu barusan itu Mak. Pak Indo, Gua boleh saya ngomong loh, tambahkan boleh. Sebentar ya, Ibu Ros mau bicara sebentar aja. Silakan Ibu Ros. Ya, saya nggak lama Pak Bom karena saya masih kerja. Cuman gergetan aja ngedengerinnya nih. Coba ya, ini para sobat-sobat muslim gitu, tolong ya. Anda tuh nggak bisa loh memforce someone untuk atau mendikte someone, orang itu harus percaya seperti yang Anda percayai. Konstitusi di Indonesia, semua orang Indonesia itu diberi hak untuk memilih kepercayaannya. Jadi kalau misalnya Pak Ibnu Kalam dia sedang mencari, dia punya opini sendiri mengenai sesuatu, Anda tuh nggak bisa langsung mendikte, kamu nggak bisa kayak begitu, keluar aja gitu. Hak Anda tuh apa? Iya. Hak Anda tuh apa gitu loh? Apa Anda lebih tahu dari yang lainnya? Ya, gurunda kamu sendiri pun belum tentu benar. Ya, belum tentu benar. Seperti kalian tuh suka bilang ya, di chatting-chatting atau di YouTube yang lain. Karena kamu memang nggak tahu siapa Tuhan kamu gitu loh. Kamu akan tahu itu setelah kamu mati. Dan kalau kamu udah mati udah terlambat. Jadi ini kebiasaan jelek dari umat Muslim ya. Maunya tuh kehendaknya dia gitu, nggak bisa kayak begitu. ya justru makanya ibu tuh sebentar. Hubungan manusia Apa? dengan Tuhan itu personal, pribadi. Nggak ada seorang pun yang bisa menginterfere. Anda tuh siapa? Tuhan. Bisa mendikte orang. justru Kalau memang justru keluar aja, ibu tuh nggak jangan ke saya, ibu ke Ibnu Kalam dong. Enggak, ibu ke Ibnu Kalam, Pak, cepetan masuk ke Kristen gitu. Gitu jangan selalu saya dong. dengan geng-geng Anda itu nggak bagus kayak begitu. Anda tuh siapa gitu loh. Biarkan orang Iya, yang bukan sedang maksudnya mencari. ibu tuh harusnya, sorry Bu, saya potong. Dengar. Just listen a bit, okay? You talk too much. Kalau orang sedang mencari, biarkan dia mencari. Kenapa Anda terusik dan terganggu? Sampai dia bisa memutuskan, saya nggak meminta, oke Pak Ibnu Kalam, ayo masuk Kristen. Nggak ada gunanya. Alkitab bilang, kalau bukan Tuhan yang milih, nggak bisa. Yesus datang bukan bawa agama, mau mengkristenisasi. Salah besar. Kalau nggak tahu apa-apa, makanya belajar, baca Alkitab, supaya tahu konsep Yesus datang tuh apa. Bukan agama, nggak ada Tuhannya orang Kristen bawa agama. Ini yang Tuh, Pak salah. Kalam, dengerin Pak. Anda yang harus dengar. Bukan Pak Kalam. Kasih tahu Pak Ibnu Kalam, Bu. Siapa yang memaksa Pak Ibnu Kalam untuk Dari nada Anda bicara, coba tolong nanti di-repeat lagi recordingnya ya. Gini, dari awal saya bertanya, kalau Pak Ibnu Cara Kalam Anda bicara itu sudah menyalahi konstitusi, paling tidak. Makanya terjadi kekerasan teroris seperti ini. Anda Iya mengamalkan bukan, karena kalau Ibnu Kalam itu kalau dalam Islam udah sesat Bu namanya. Halo Bu, gantian ngomong Bu. Kalau di Indonesia Ibnu Kalam itu udah sesat Bu. Anda denger nggak? Kalau di Indonesia Ibnu Kalam udah sesat. Dia harus ambil dua pilihan. Kalau nggak Islam Kristen itu aja. Paham nggak Bu? Anda Pak Bom. Anda belum tentu benar. Anda juga sendiri bisa sesat. Loh, saya yakin bener kok. Kalau saya yakin bener, makanya saya Islam. Pilihannya jelas Islam gitu loh, Bu. Saya Islam jelas, yang nggak pilihan begitu, Mas. Ya kan, saya Tuhan saya Allah, jangan Tuhan yang lainnya, paham nggak? Jangan mendikte orang lain. Enggak, makanya dalam pikir bukan gitu, harus jelas. Pilihan harus jelas, gitu loh. Pilihan harus jelas. Pilihan harus jelas, Bu. Pilihan harus jelas. Pilihan harus jelas. Pilihan harus jelas. Pilihan harus jelas. Tegas. 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 Udah, tegas. Pak Bom, ini Pilihan harus diskusinya jelas. nggak efektif Pilihan lagi harus nih Pak jelas. Bom. Tegas. Sabar. Oh, ini udah kemana? Udah kemana? Tentu juga dia benar. Bu. Tentu juga dia betul.
Bu Jadi nggak Ros, usah bagi sombong, kami nggak usah itulah takabur, nggak usah sombong, ngaca dulu, introspeksi, perhatikan jalan hidupmu, udah bener nggak? Kalau Anda mati besok masuk surga nggak? Jangan ngurusin Ya, Ya, gue udah orang. yakin bener gimana? Gue udah yakin bener gimana? Lu nggak terima? Nggak. Gue udah yakin bener Dia gimana? Lu nggak nggak terima? terima. Gue udah yakin Iya bener. nggak terima, mau apa? Lu nggak terima? Gue udah yakin bener. Lu nggak terima? Ya kalau Lu nggak terima? merasa Gue udah yakin bener. udah simpan aja Ya buat diri lu sudah, sendiri. gue yakin Lebih bener. baik tanya langsung sama saya, lebih baik Nggak usah tanya nggak usah langsung sama maksa-maksa saya. Ya, Gue yakin bener. silakan Lu tanya kenapa sama marah-marah? Pak Gue Ibnu. nanya, Bos. Kalau nggak bisa masuk Sudah, diskusi, sudah, Enggak, lu sudah. masuk ke room ini marah-marah. Udah, Kenapa ketik masalahnya? lagi Gue nih yakin Pak bener. Bom. Demi Allah, kenapa? Sudah. Eh? Adep, sabar dulu, Dep. orang Dep, anggap ini. Kenapa lu benar. marah-marah Semua ke room ini? Gue nanya. orang Kenapa lu anggap benar. marah-marah? Kenapa lu? Ya kenapa lu marah-marah ke room Sudah. ini? Gue nanya. Gue yakin Sudah. bener. Kenapa? Pakai otak lo dikit ya. Jangan Sudah, sekolah di Ya sudah, kenapa sekolah sudah. Himo. lu marah-marah ke gue? Kenapa, Bos? Ya kenapa lu marah-marah ke gue? Kenapa? Bukan Gue nanya marah-marah, kenapa? gue menghimbau. Gue Gue yakin bener bukan kenapa? marah-marah. Ya gue yakin bener Gue hanya kenapa? mau Kenapa? Emang menghimbau. kenapa? Gue hanya mau menghimbau supaya membuka pikiran kalian yang picik, yang sempit. Lihat dunia. Begini Bu, kalau menurut ajaran agama Islam, kalau Pak Ibnu itu sudah musyrik, jadi kalau 21 memang nih mau, sekarang nih. jadi memang kalau mau percaya Kristen, Kristen aja, jangan sudah bicara Kristen baru masuk di Islam, itu maksudnya teman-teman Muslim, Ya, begitu ya? namanya mungkin Pak Ibnu Iya. Gitu kalau ya? sedang Betul, itu mencari dengerin Pak atau Bom Bom, dengerin Pak Pendeta tuh, woi, Iya, dengerin iya, Pak Pendeta, yang bener-bener, lu jangan asal Dia ngoceh. Enggak, sedang Yesus. Tuh benerin Pak Bom tuh Kalau bijaksana, kita bagus, dengerin. kasih Bukan, masukan ke dia, bukan Indonesia menurut kasih agama masukan apa Islam, yang dia Yesus ragu, juga harus kasih boleh-boleh tahu, aja. bukan Indonesia. Tapi nggak boleh memaksakan begitu loh. Keluar aja Ya dari begitu itu. memang, Nggak memang bisa. begitu Bu. Memang begitu mereka punya ajaran, beda dengan Kristen. Nggak bisa kayak begitu Pak Bambang, nggak benar. Berarti mereka Ya, itu nggak ya memang itu aturan Masalahnya mereka. Yesus Gerum mau Lah ini aturan menyuruh agama saya, kenapa lu nggak mencari. terima gitu loh? akademik. Itu aturan Bukan ini agama aturan agama mereka, Bu. saya gitu loh, kenapa lu nggak terima gitu loh? Orang Indonesia belum mampu untuk masuk diskusi secara profesional dan edukasi. Nggak bisa. Yang edukatif tuh nggak bisa. Maunya mau bawa kehendak sendiri. Nggak bisa kayak begitu. Jadi, Jadi oke, gue ngobrol sama lu sekarang, oke. Pak Bom Bom, boleh nggak saya kasih waktu ngobrol sama orang ini Pak Bom Bom? Kenapa Boleh, lo mau boleh. ketemu gue? Datang lo ke sini kalau mau ketemu gue. Enggak, gue nanya sekarang ke kamu. Kamu nyerang saya, masalahnya apa sekarang? Gue nggak nyerang, gue hanya menghimbau. Karena Oke, kebanyakan boleh saya jawab umat nggak? ini suka Bentar, suka Bang, saya mendiskreditkan boleh jawab nggak? orang lain, suka Wow. mendiskreditkan orang lain, suka menghakimi orang lain. Kalau orang Diskreditkan lain orang. nggak segambar sama lo, Iya, lo bilang udah boleh keluar saya aja, jawab Pak. nggak? Lu tuh siapa? Hak Iya lo boleh saya apa? jawab nggak? Iya boleh saya jawab nggak? Iya boleh saya Ya, jawab nggak? silakan dulu biar Bu Ros, biar Ya, Pak boleh saya jawab Yesus nggak? dulu bicara, biar dia bicara dulu. Iya boleh saya jawab Dengan nggak segi tidak? Indonesia atau segi agama. Biar Pak Mawar Iya boleh saya jawab nggak? supaya diskusinya Oke. enak ya. Dewasa Silakan, silakan. sedikit begitu loh, dewasa Iya sedikit, boleh saya jawab jangan kayak tidak? anak-anak. Iya saya boleh jawab Iya, nggak? iya Bu, sabar ya Bu Ros ya. Kalau lu Kita kan kasihan diskusi masuk santai di ke sini. ruang Iya boleh saya diskusi, jawab enggak gitu loh. lo kumpul Ya, aja di Bu, madrasah begini, itu. Bu. Iya, iya boleh saya jawab enggak gitu loh. Jadi gini Bu, begini Bu. Jadi Yesus ini, silakan Ibnu kau jelaskan, Ibu diam dulu. Ini menurut ajaran Islam atau Indonesia, nanti Yesus jelaskan. Pak Silakan Yesus dan Bombom, Mawar aku berdua udah jelaskan. dengar Pak Bombom ya. Kenapa aku jadi ngotot nih? Aku lagi kerja, jadi aku Iya, stop saya aja mau di jawab buat tadi. kamu, khusus buat kamu saya jawab. Gitu loh, kan kita ngobrol udah sekarang saya marah, oke saya minta maaf. Tadi saya tuh dengar ya bagaimana Ya kan, Pak Ibnu gantian, itu gitu diserang loh. sama si Zong Zuma itu segala macam gitu. Bang Gorong biarkan itu Memang bicara dulu, hanya biarkan itu memang bukan sistemnya nantinya ya. menteror, mengintimidasi, membuat Ya, orang Pak Mawar salah. berdua ini sabar ya, biar Kalau dulu maklum buat lah saya Ibu sih ya. ya, orang yang waras, yang normal, ya, yang waras, yang normal, yang dewasa, itu nggak bisa kayak begitu. Kalau misalnya ada yang salah, ya dilurusin aja. Tanya kenapa ini kok itu kok nggak bisa ini nggak bisa itu, tapi nggak boleh memforce, nggak boleh. Ya justru karena hidayah itu miliknya Allah. Paham gak sih, Ndak? Anda ya hidayah itu miliknya Allah. Ngapain ngurus-ngurus orang? Iya Anda kan? tuh siapa? Hidayah itu miliknya Allah. Ya, hidayah itu miliknya Allah. Cuman ketika dia ngomong, oke, boleh saya jawab nggak? Sebentar aja. Boleh saya jawab nggak? Ya, Ibu diam dulu Boleh ya? Pak Ibnu Ros, biar ya? biar diskusinya enak, biar Pak Yesus jawab dulu dengan Pak Mawar. Kenapa Sebentar sampai ya. dia begini Bu, begini Bu. gantian ngomong. Kan mereka harus diberikan hak menjawab. Ibu kan bertanya kenapa mereka langsung begini, jadi mereka punya hak juga untuk Saya membela nggak diri. nanya Pak Bombom, Kita- saya hanya menghimbau, Nggak, kasih pemasukan. Enggak, iya Saya memang nggak nanya. makanya Nggak perlu begini Bu, jawaban begini dia. Bu. Memang Dia Ibu hanya punya membuka menghimbau pikiran bagus. dia.
Bagus, cuma kan kita belum dengar kenapa sampai dia menyatakan Pak Ibnu sekian. Saya juga ingin dengar kenapa. Silakan Ibnu. Kenapa? Oke, terima kasih Pak Bom. Jadi gini Bu Ros, saya mohon maaf deh ya, kalau tadi marah-marah saya mohon maaf. Jadi gini Bu Ros, kalau dalam Islam itu, ini kalau nggak salah pelajaran SMP, SD kalau nggak salah, SD pelajaran Islam. Jadi gini, apa itu iman seorang Muslim kepada Allah dan Rasulnya adalah dimasukkan dalam hati, ya kan? Dimasukkan dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dipraktekkan dengan perbuatan, ya kan? Itu iman Islam seorang Muslim kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kan ada lisannya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Muhammad itu utusan Allah, Allah adalah Tuhannya. Itu lisannya. Ketika imannya sudah yakin di dalam hati, kemudian diucapkan. Yang ketiga itu dengan perbuatan. Masalah gini Bu Ros yang terhormat, Pak Ibnu Kalam sudah dengan tegas menyatakan Yesus itu Tuhan, gitu loh Pak Bu Ros. Berarti kan bagi saya sebagai seorang Muslim, tunggu sebentar tunggu. Saya mau ngomong sebentar Bu Ros, sebentar. Ya sabar dulu Bu, sabar dulu supaya diskusinya enak. Kan tadi kan saya juga ngomong ke Ibnu Kalam baik-baik Pak Kalam. Kalau Bapak sudah tidak cocok di Islam, silakan saja, disegerakan saja. Karena apa? Itu sudah namanya sudah bukan orang Islam. Kalau mohon maaf ya Bu Ros ya, kalau mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan, karena iman Islam jelas diniatkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, kemudian dipraktekkan dengan perbuatan sesuai dengan Al-Quran dan Rasul. Dan ingat harus ada ucapan. Ketika Pak Ibnu Kalam mengatakan, tunggu sebentar, sedikit lagi. 100% gue paham, itu udah pasaran pendapat kayak gitu, bukan baru. Enggak Bu, biarkan mereka menjawab supaya enak. Biarkan dulu mereka menjawab, kita dengar. Silakan. Teror orang. Ya memang begini Bu, memang saya tahu begini Bu ya. Apa yang lo lakukan sekarang ini, itu lo buahnya, lo tunjukin Islam kayak apa. Saya nanya ke Pak Bu Ros deh. Sekarang saya menunjuk ke Bu Ros. Oke, sekarang saya nanya ke Bu Ros baik-baik. Bu Ros, ketika saya kan menganggap seperti itu ke Pak Ibnu Kalam, saya nanya ke Bu Ros, salah nggak sih Bu? Daripada saya juga bingung, ya kan? Karena segini loh Bu Ros, saya kalau menasehati Pak Ibnu Kalam, saya pikir, saya jujur saya udah nyerah. Saya pikir udahlah hidayah kan miliknya Allah, ya kan? Kalau emang jadi ya udah. Justru kan saya bilang, saya nggak maksa, kan saya bilang Pak Kalam, kalau Bapak sudah tolong seperti itu, makanya kan ya. Ini siaran nih Pak Bom, ntar lo dengerin lagi lo ngomong apa. Iya, makanya kan saya tadi bilang ke Pak Kalam. Sudah. Ibnu, saya luruskan dulu. Begini Ibnu, teman saya juga Muslim banyak, keluarga saya Muslim. Jadi kalau seorang Muslim seperti Pak Ibnu ini, beda dengan Kristen. Kalau seorang Muslim, siapapun yang sudah mengakui agama sesembahan orang lain, dia sudah keluar dari Islam. Itu intinya. Itu menurut Islam. Saya nggak tahu kalau menurut pemahamannya Pak Ibnu ya. Begitu Pak Ibnu ya? Ada ajaran yang begitu toh? Pendapat ulama itu pendapat. Ya, pendapat ulama ya. Bukan definisi Al-Quran, bukan. Ya, ulama. Kan di Indonesia kebanyakan orang Islam saja, dia tidak percaya Al-Quran. Dia hanya mengaku percaya Al-Quran. Jangankan percaya kepada Alkitab, percaya kepada Al-Quran saja tidak. Salah satu contohnya. Pak Mawar, silakan Pak Mawar berduri. Pak Mawar berduri punya urusan jauh. Orang Islam mana yang tidak percaya Al-Quran? Artinya kamu hanya mengaku, tapi tidak percaya, tidak sesuai dengan apa yang di dalam Al-Quran. Begini Pak Ibnu Kalam, yang tidak percaya Al-Quran itu Bapak Ibnu Kalam. Malah begini, ulama di Indonesia, ulama penterjemah itu di Indonesia, dia roba-roba itu Al-Quran. Dapat, aduh, Gija tolong siapkan air 1 ember buat baptisan Pak Ibnu Kalam. Siap Komandan, 86 Komandan, lanjut Komandan. Pak Bom, nanti Sungai Yordan, Insyaallah Sungai Yordan. Di Sungai Jordan pula, baguslah, biar ku biayai, ku bantulah nanti berapa be. Ya, silakan. Ini nomor teleponnya Pak Ibnu nih. Nomor teleponnya Pak Ibnu nih. Mau nomor rekening juga sekalian saya kasih. Nanti
aja. Kalau Pak Ibnu Kalam ragu pula nanti dibeliin ke kambing pula ya kan, atau kebeli ke sapi, nggak jadi baptis. Jadi di Islam Itu kuprat nih. buku yang putih, hitam, ya katakan ya, tidak katakan tidak, sesuai dengan Alkitab. Teman-teman kita Kristen, jangan pula abu-abu. Pak Ibnu Kalam ini kadang abu-abu, kadang bicara masalah Alkitab lebih pintar pula dari teman-teman Kristen. Kalau dia masih mencari, kenapa lu ribut sih? Biarin aja sampai dia mantap. Ginca, Ditya Sumasuk Ginca. Dit, sebentar Pak Kongo ya. Dit, tolong siapkan air buat baptisan Pak Ibnu Kalam. Ginca menyiapkan ember, Pak Bombom membacakan doanya. Ada doanya kalian. Setuju nggak kau, Dit? Adit? Gimana Ibnu ini? Ibnu ini tadi Iya, seharusnya begitu. Tes, ya. tes 1, 2, 3. Waduh, suara. Habis makan kau, Dit. Habis makan kau. Iya. Oke, lanjut. Ya kita karungin Pak Pom malam ini. Aditya. Pak Ibnu Kalam kan udah menyatakan diri tadi loh, Dit, saksi banyak bahwa Bible itu mengantarkan dia ke surga. Dia kan sebagai Muslim, kalau orang teman-teman Kristen wajib dia seperti itu, bahwa kitab mereka itu mengantarkan mereka ke surga, memang wajib. Ya. Itu keimanan mereka. Sekarang Bapak Ibnu Kalam ini kan Muslim katanya. Dia juga menyatakan Bible itu jalan ke surga. Jadi Ginting telah menyiapkan air untuk baptisan, kau siapkan ember. Pak Bombom biar kita jadi saksi bahwa Pak Ibnu Kalam telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menurut dia. Biar Pak Bombom juga tidak ragu dengan Pak Ibnu Kalam. Kan angkat jempol dia tuh. Gimana Begini Mawar berduri. Jadi begini Mawar. Di dalam ajaran agama Islam kan kalian kalau lihat Pak Ibnu kan itu menurut kalian kata ulama. Tapi kalau di dalam Kristenan itu tidak ada pemaksaan. Jadi biarlah Pak Ibnu yang menentukan. Begitu ya Pak Ibnu ya. Mic-nya Pak Ibnu. Ya betul. Jadi Pak Ibnu itu dibaptis saja lah. Loh, suaramu kenapa dia menentukan? Adit, jangan putus asa gitu dong, Dit. Lobi dong. Sudah dibaptis Rom. Saya mampu mengucapkan itu Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau Aditya masih ada rosetan ya. Kalau Aditya masih ada rosetan pasrah ya. Begitu sih, Dit. Kok pasrah begitu, Dit? Lobi dong. Kau pikir pro ya kita lobi? Enggak. Aditya, soalnya jauh dari mic. Aditya, apa namanya? Mic-nya suaranya jauh dari mic aja, Aditya, pecah suara. Iya. Oh iya. Cara jauh saja. Soalnya iya. Soalnya Pak Ibnu Kalam ini kalau dia masuk ke Islam, saya rasa dia kekurangan kuota, gitu kan? Mendingan dibaptis saja. Saya jamin kok pasti Pak Ibnu Kalam nanti berkelimpahan. Ya kan? Kemarin kan sudah dipasang nomornya sama Pak Bombom itu dapat nggak Pak Ibnu Kalam? Pak Ibnu yang mau kirim stiker ke Pak Ibnu silakan kirim ini supaya Aditya Dit, jangan putus asa dong, Dit. Mau kirim pulsa ke Aditya, Pak Ibnu silakan. Ini ada yang kepanasan ini. Mungkin ada yang mau bantu Pak. Pak Ibnu sudah ada Pak Daniel Simanjuntak sudah siapkan jas baru buat Pak Ibnu, jas satu pasang. Sawer. Adit, ayo putus asa nih Adit nih. Enggak, bukan putus asa gitu. Kami ini malah menyemangati Pak Ibnu Kalam untuk segera dibaptis. Padahal udah setahunnya selangkah lagi, entah selangkah apa kan. Bang Mawar, kasih stiker dong, bentuk dukungan Bang Mawar. Iya, Mawar kasih stiker dong. Tanggung stiker nanti. Sabar, tadi Yesus kau sudah. Yesus sabar dulu nih. Gini. Ya, saya mau tanya Pak Ibnu Kalam. Pak Ibnu Kalam ini kan nanti kalau sudah mati,
Kira-kira Pak Windu Kalam ini mau dikapani atau masuk pakai peti mati? Kira-kira Pak Windu Kalam pilih yang mana? Oh iya, iya. Dikapani. Ya. Hah? Dikapani. Oh, kenapa tidak mau pakai peti mati? Kan lebih apa ya? Lebih nyaman lah, lebih mempesona lah, lebih kurang begitu. Kan ada pakai jas, nanti kan pakai dasi, kan lebih bagus. Adit lucu lo, lucu, boleh pulang lo dia. Adit panas ah. Saya mau mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan dikapani. Saya mau tanya Bang Mawar dulu ini, kira-kira Bang Mawar, kira-kira bagaimana menurut pendapat Bang Mawar ini? Kok malah Pak Windu Kalam ini milih di kapani gitu, kok nggak pilih peti mati? Ini kira-kira menurut Bang Mawar selaku pengamat nih gimana nih kira-kira? Adit Itulah panas ah. lucunya gini. Iya. Ini kapani karena pengikut Yesus ya kan. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat pemikiran Pak A jadi lucu ya. Teman-teman Kristen pengikut Yesus itu nggak ada yang dikapani. Kok Pak Windu Kalam? Gica, ada yang panas, ada yang panas. Ya kan? Kan lucu deh. Ya. Kipas. Nah, Yesus ya dikapani. Yesus dikapani benar. Cuman Pak Windu Kalam udah keluar dari agama Islam, mengakui Yesus sebagai Tuhan, harus mengikuti gaya-gaya teman-teman Kristen, pakai jas, pakai peti, harus seperti Siapa itu. sih ngomong nih, Pak Bonbon? Hantu tadi. Dulu ada di abad 21. Tapi otak lo ketinggalan tuh di Gua Hiro. Minum dulu Mbak. Minum. Minum. Oh, ini cara pendeta Bu. Juga sama aja Adit lo, nggak pinter-pinter lo dari abad ke abad ngomong. Minum dulu. Oh, kalau masalah Kalau pinter masuknya nggak malu ya. kita tunggu aja hari penghakiman besok. Siapa yang akan betul. menunjuk? Itu yang pasti. Kalau ditanya sekarang siapa yang pasti masuk surga? Kalau teman Kristen menyatakan pasti masuk surga. Tidak bisa dibuktikan. Kalau dibuktikan tunggu lo mati, baru udah terlambat. Tunggu aja sampai lo mati. Kalau dibuktikan di Bible, oke. Dan teman Kristen pun mati masuk surga. Siapa yang bisa membuktikan orang yang mati itu sekarang berada di surga? Itu Yesus sendiri yang ngomong. Kalau di Al-Quran ya. Iya, kalau itu saya bilang banyak di Al-Quran orang-orang Muslim itu semua masuk surga. Cuma kalau dibuktikan sabar. Supaya diskusinya begini, Al-Quran kan kitab suci. Al-Quran kitab suci untuk umat Islam. Alkitab kitab suci untuk umat Kristen. Nah, pertanyaannya begini. Kita kan semua mengimani kitab suci. Kitab suci adalah tuntunan buat kita. Setuju ya? Setuju ya? Nah, di dalam Alkitab ada tertulis orang Kristen ada yang masuk surga. Pertanyaan saya, di Al-Quran ada nggak orang Islam yang masuk Al-Quran? Masuk surga dengan di hadis. Silakan tunjukkan. Kan hadis dan Al-Quran sebagai kitab suci. Ada nggak orang Islam yang masuk surga? Ada ayatnya nggak? Ada ayatnya nggak? Oke, Dit. Kebetulan Aditya lagi di kantor ya, di meja Dit ya, meja kantor. Betul kan? Pertanyaan saya bagus kan? Bagus kan? Nah, sekarang kan ya kita begini, umat Islam kitab sucinya adalah Al-Quran dan hadis. Kita hormat itu. Ini kan diskusi santai. Di Alkitab kita kan masing-masing imani. Sekarang pertanyaannya, siapa yang tahu masuk surga? Nah, sekarang pertanyaan saya, silakan tunjukkan di Al-Quran maupun hadis bahwa ada orang Islam yang sudah masuk surga. Nanti di Kristen juga tunjukkan ada orang Kristen yang masuk surga. Oke, mantap, sip. Silakan. Jadi begini, saya ulang kalau pertanyaan ke Islam begini, Pak Bom, secara lat ya. Iya. Oh, ya, betul. Orang-orang mana saja orang-orang Islam mana saja yang dijamin masuk surga di Al-Quran. Silakan, Dit. Itu banyak ayatnya pada Quran ya. Tadi kan bilang yang sudah masuk surga. Sesekitar gini. Jadi pertanyaan Pak Bom itu
siapa orang di dalam keyakinan Islam itu Bang ya, baik dari Al-Quran dan hadis yang sudah masuk surga. Kalau orang Yahudi kan ada 2 orang, menurut orang Yahudi kan ada 2 orang, Henok dan Elia. Nah, sekarang di kitab suci Al-Quran ada nggak orang Islam yang masuk surga atau hadis? Silakan, ini supaya enak. Oke, baik. Kalau kita dalam Islam, simple, sederhana, jawabannya singkat, padat, ya, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dalam Islam itu belum ada satupun manusia yang pernah masuk ke surga sebelum hari penghakiman itu belum ada, nggak ada. Kalaupun Nabi Isa itu bukan itu, Nabi Isa itu bukan ke surga, ke langit, ya, ke langit, ya, langit, bukan. Sudah pertanyaannya Aditya, ada orang Islam, orang mungkin Nabi Muhammad atau siapa sahabat-sahabat yang udah masuk surga, silakan. Belum ada. Tidak ada satupun. Di sisi Allah itu di langit, di surga atau di mana ya? Saya juga nggak ngerti. Di sisi Allah itu di mana sih maksudnya? Ya di sisi Allah itu bahasa apa ya? Metafor Bang. Maksudnya orang yang didekatkan, orang yang dekat dengan Allah itu loh maksudnya di sisi itu. Sama halnya misalkan, sabar dulu Bang. Kau ini motong aja kerja kau. Kanannya, sebelah kirinya atau di atasnya di mana? Begini maksud saya begini. Orang yang dekat di sisi Allah itu orang yang melakukan kebaikan, apa yang dilarang oleh Allah, apa yang dikerjakan oleh Allah, dia lakukan. Itu orang yang namanya dekat di sisi Allah. Bukan dekat kayak saya dengan istri saya dekat-dekatan, bukan seperti itu, Bang. Ya kan contoh lah. Kira-kira nabi mana yang sudah duduk di sisi Allah? Aduh, gini maksudnya orang yang dekat dengan Allah itu maksudnya orang-orang yang bertakwa gitu loh Bang. Orang yang taat dalam menjalankan syariat agama ini. Misalkan gini, contoh gini. Adik, sabar dulu Bang, saya ilustrasikan. Kau ini jangan ngomong aja. Gini. Misalkan ilustrasinya gini ya. Ginca adalah tangan kanannya Pak Bom. Apakah Ginca ini tangan kanannya Pak Bom? Secara harfiah tidak. Masa orang kepercayaan Pak Bom. Itu loh maksudnya. Jadi orang yang didekatkan dengan Allah itu orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa? Orang yang menjalankan segala perintahnya. Tapi kan Isa itu diangkat ke sisi Allah. Kalau diangkat kan naik. Kalau betul, ke langit. Di dunia ini, di si Ginca kan ya, langit. Ya langit kan atas Bang, benar kan? Diangkat kan? Iya, jadi kemana itu? Sama halnya di kitab ada juga Yesus diangkat ke Uranus. Betul nggak? Gimana? Sorry. Kesamayin diangkat kan? Nah. Ya, jadi Samayim itu langit, bukan surga. Kalau surga itu heaven dia. Gitu loh. Jadi Muhammad juga udah di langit begitu. Nanti di dalam jadi clear ya, tidak ada diulang-ulang. Dalam Islam itu belum ada satupun manusia yang pernah masuk ke sana, belum ada. Pintu surga itu belum dibuka. Nanti kalau setelah hari akhir, nanti orang yang pertama kali yang membuka pintu surga itu ya ini Nabi Muhammad gitu loh. Itu dalam keyakinan Islam. Ya, nah kalau di kalian sekarang balik saya tanya, sekarang balik saya tanya, di Kristen kira-kira siapa yang sudah pernah ke surga? Jangan panjang kali, ini salah Dit. Kalau yang di surga jelas, kalau di Kristen jelas, ya kan? Siapa? Nabi Enoch, ya kan? Kemudian Yesus Kristus juga udah di sana. Ya, tapi Yesus Tuhan ya iyalah dia di surga. Yang kau tanya tadi orang. Mana kau nih? Orang. Iya Nabi, bukan Nabi. Idris Enoch kan sudah ada. Elijah. Ya, nanti saya jawab. Nanti saya yang Enoch sudah di sana. Abraham sudah di sana. Kau bilang menurut keyakinanmu Yesus Tuhan. Kalau Tuhan di surga ya oke saja. Yang Pak Bom tanya orang. Nabi Elijah sudah di sana, Enoch sudah di sana, kan yang jelas sebelah, paling tidak ada dua kan? Yang sebelah itu sebelahnya Yesus, sebelah yang Enoch dan disalib Yesus.
Enggak, Yesus ini ke Samain atau ke Paradise ini? Dia duduk di sebelah kanan Naiknya. Allah Bapa. Udah jelas. Paradise, dasar lu. Duduk So di Inggris belakang. lu. Udah di tahta dia punya tahta, dia udah duduk di throne-nya. Iya, tapi iya, Yesus kan Tuhan menurutmu ya iyalah, oke. Yang Pak Bomo tanya orang tadi. Iya, sudah dijelaskan kan Enoch dan Elijah. Perjanjian lama. Iya, di perjanjian lama ya. Tapi perjanjian lama sudah tidak berlaku sejak Sudah Yesus. ada orang Kristen. Sudah sabar. Jadi kalian nyerah ya. Orang Islam tidak ada yang masuk surga ya. Ya. Jadi orang Bukan tidak ada, Bom. Belum ada. Nanti Ya, kalau di belum yaumil ada. akhir baru nanti. Ya, jadi Pak Bobom tunjukkan ya. Yang di live chat catat orang Kristen sudah ada di surga. Tertulis letter let orang Kristen. Oke? Oke? Tapi Pak Bom, tapi Luga katanya sudah bolak-balik ke surga. Macam mana itu? Loh, kau minta di Alkitab. Saya bicara letter. Oh, Luga. Iya, silakan. Iya, Tapi singkat padat ya Pak Bom, jangan khotbah pula di sini. Ya, kau kan minta. Nanti Pak Bobom tunjukkan, ya kan? Kau Mar, Kalau memang diam aja mau, kau dulu. kalau memang mau nanti saya tunjukkan. Mau nggak? Setuju nggak? Ya silahkan Pak Bom. Monggo, hamba Tuhan. Sabar. Makanya kau belajar sama Rudi Yohanes tuh, nih. 2 Korintus 12 ayat yang kedua sampai keempat. Perhatikan ya. Ya, tapi aku nonton di nonton di TikTok tadi, Pak Bom masuk karung tadi, aku nonton di TikTok. Wah, di TikTok tidak ada masuk karung. Sudah. Aku tahu tentang seorang Kristen. Aku tahu tentang seorang Kristen. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu, berarti orang Kristen. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia, ini ya orang Kristen ini. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan. Yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Jadi gini. Kerajaan surga itu ada 3. Tata Elohim, Firdaus dengan Taman Eden. Jadi begitu. Sama dengan tabernakel. Ada ruang pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Dalam satu raja-raja tahta. Jadi itu jelas ya. Ada orang Kristen, salah satunya Estefanus di Kisah Rasul 7 ayat 41 dan selanjutnya. Estefanus itu melihat Yesus ada berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Estefanus sudah diangkat. Estefanus itu orang Kristen, sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Paulus pun sudah di surga. Deal ya? Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.